Perubahan konsep tata kelola data dan informasi berdasarkan kebutuhan dan perkembangan dari pembangunan pendidikan yang dulunya data pokok pendidikan menjadi data induk pendidikan. Pembangunan pendidikan, perubahan konsep tata kelola dari tata kelola pengumpulan data atau data pelaporan atau potret pendidikan menjadi tata kelola data pendidikan, di mana ada tata kelola perencanaan, penganggaran, implementasi, dan monitoring dan evaluasi. Gitu. Dua syarat umum yang menjadi pembangunan pendidikan, manajemen pembangunan pendidikan dapat berjalan dengan baik jika harus berdasarkan pada data yang sama, dimulai dari master referensi yang sama, yaitu ada NIK, NPSN, NISN, dan NUPTK. Mekanisme pengelolaan yang terintegrasi, yang kedua harus berdasarkan data yang valid, di mana data yang valid itu adalah integrasi data pelaporan dan program, dan poin yang kedua koordinasi secara vertikal dan horizontal yang terkontrol dalam satu dashboard. Konfigurasi tata kelola big data pendidikan kurang lebih seperti ini, di mana entrian itu dimulai dari Dapodik, Pededikti, dan EMIS. Dilakukan di entrian data, lalu diintegrasikan datanya, dan di poin ketiga kita lakukan verifikasi validasi data. Hasilnya nanti akan kita masukkan ke dalam data induk kependidikan, di mana data induk kependidikan ini pun tidak berdiri sendiri. Dari informasi yang didapat melalui Dapodik, Pededikti, dan EMIS, kita juga ada data eksternal dan internal yang kita integrasikan bersamaan, seperti itu. Pentingnya verifikasi dan validasi dalam tahap pengelolaan data pendidikan. Yang pertama, sumber dari satuan pendidikan, pengumpulan datanya melalui Cetigen, Dapodik, ya. Terus ada quality control melalui verifikasi dan validasi. Yang ketiga, pendayagunaan atau program pembangunan dan pembinaan. Intervensinya adalah untuk memeriksa dan upaya memperbarui data sehingga menghasilkan data yang valid. Sebelum kita masuk, saya akan masuk ke dalam aplikasi verifikasi validasi peserta didik, terutama yang akan saya sampaikan pada hari ini. Kita mulai dulu dari sisi pendaftaran operator sekolah yang ada di jaringan pengelola data pendidikan. Karena untuk bisa masuk ke dalam aplikasi tersebut, teman-teman operator sekolah ini harus bisa terdaftar di laman SDM atau jaringan pengelola data pendidikan, ya. Lamannya ada di sdm.data.kemdikbud.go.id. Ini secara pengelolaannya untuk registrasinya sudah kita rubah, beberapa poin sudah kita tambahkan, di mana untuk pendaftar satuan pendidikan tetap kita sudah menggunakan terkait dengan data Dukcapil. Jadi pada saat pendaftaran SDM pun atau jaringan pengelola data pendidikan harus sudah menginputkan NIK, nama, tempat, tanggal lahir, dan jenis kelamin yang berdasarkan sesuai dengan data kependudukan Dukcapil Kemendagri, seperti itu. Nanti kita akan cek apakah betul operator yang terdaftar ini datanya ada di Dukcapil Kemendagri. Dengan menggunakan email pribadi yang aktif, nomor telepon yang aktif, mengisikan password dan konfirmasi password, memilih dari satuan pendidikannya, ada kabupaten, kota, kecamatan, dan sekolah. Ada lagi yang kita tambahkan yaitu kode registrasi yang bisa diambil dari laman manajemen Dapodik dan melampirkan surat tugas sebagai operator sekolah, lalu klik tombol registrasi. Nah, setelah klik tombol registrasi ini, nanti teman-teman akan mendapatkan verifikasi email yang kita kirimkan. Linknya ini akan dikirimkan ke alamat email yang tadi didaftarkan pada laman jaringan pengelola data pendidikan. Makanya kita informasikan di sini alamat email ini harus benar-benar aktif. Ya, jangan sampai asal tulis alamat email yang sekiranya mungkin ini tidak pernah tercatat di platform penyedia jasa email di internet, seperti itu. Jadi harus digunakan yang aktif, yang benar-benar terdaftar di sana. Nanti linknya akan dikirimkan ke sana, lalu operator satuan pendidikan akan melakukan konfirmasi email, baru masuk ke dalam antrian approval dari admin dinas pendidikan, seperti itu. Ini dari sisi pendaftaran anggota satuan pendidikan, dan ini yang pendaftaran anggota yayasan. Kurang lebih prosesnya sama, hanya membedakan di sini adalah untuk operator yayasan ada kode referral yang harus didapat dari admin yang tidak terdaftar pada laman jaringan pengelola data pendidikan, seperti itu. Setelah dari jaringan pengelola data pendidikan sudah memiliki akun, kita bisa lihat dashboard pemeriksaan dari residu yang ada. Rangkuman integrasi data Dapodik dan Dukcapil kita sajikan pada laman pd.data.kemdikbud.go.id.
Jadi bisa dilihat mana yang sudah terintegrasi, mana yang belum informasinya seperti itu. Nah, ini dari masing-masing operator satuan pendidikan bisa login dan bisa melihat informasi seperti ini. Ini salah satu contoh rangkuman integrasi data dari Dapodik, DTKS, PIP, dan Dukcapil. Jumlah peserta didiknya berapa, DTKS-nya berapa. Kurang lebih tampilannya seperti ini. Bisa dilihat. Nah, di dalam satuan pendidikannya, nanti di data satuan pendidikannya akan muncul mana yang sudah selesai dipadatkan. Ya, yang akan muncul informasi yang sudah valid Dukcapil yang mana, yang ada datanya di DTKS yang mana, yang ada di PIP, informasinya seperti apa. Nanti akan muncul informasi seperti ini di dalam data satuan pendidikan. Kita akan lanjut masuk ke aplikasi verifikasi dan validasi peserta didik, ya, di mana ruang lingkup verval data peserta didik. Yang pertama, satu, data NISN meliputi penerbitan NISN baru, penggantian NISN, merger, dan penyelesaian residu NISN atau NISN ganda, perbaikan identitas peserta didik atau data master yang meliputi NIK, nama peserta didik, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, dan nama ibu kandung. Aplikasi Verval PD yaitu ada di laman vervalpd.data.kemdikbud.go. Akses dan digunakan dalam operator satuan pendidikan. Data yang disajikan bersumber dari pendataan aktif, baik Dapodik ataupun EMIS. Proses bisnis yang berjalan ada penerbitan NISN, penggantian NISN, penyelesaian residu, perbaikan identitas dengan mengacu pada data induk kependudukan atau Ditjen Dukcapil Kemendagri. Untuk penerbitan NISN baru, rekam data peserta didik melalui Dapodik, sinkronisasi, tunggu data terintegrasi, lalu masuk ke dalam aplikasi Verval PD. Nah, setelah dilakukan sinkron, sekiranya kita kasih waktu 1 kali 24 jam, lalu dicek pada laman Verval PD, ya, apakah datanya sudah masuk semua atau belum. Dipastikan lagi data-data yang diinputkan pada aplikasi Dapodik itu sudah sesuai dengan data kependudukan. Untuk menjadi syarat terbitnya NISN, ya, yang pertama, NIK peserta didik di Dapodik dan Verval PD harus tercatat valid di data induk kependudukan atau di data Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. Ya, NIK peserta didik harus valid dan tercatat di data induk kependudukan. Yang kedua, data identitas peserta didik terisi lengkap dan wajar sesuai dengan tingkat pendidikan di satuan pendidikan. Seperti itu. Ini untuk penerbitan NISN baru, karena sudah tidak ada lagi pengajuan NISN yang sifatnya manual. Kalaupun ada informasi ada siswa yang tidak terbit NISN, mohon dicek kembali dari sisi data kependudukan yang diinputkan ke dalam aplikasi Dapodik untuk data peserta didik. Nah, selanjutnya diedit identitas, syarat perbaikan identitas di sini ada perbaikan NIK dan identitas peserta didik harus mengacu kepada dokumen kependudukan yang bersumber dari data induk kependudukan yang dikelola oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri. Contohnya ada kartu keluarga, kartu identitas anak, dan akta kelahiran. Perbaikan identitas harus memenuhi indeks validasi yang ditetapkan oleh Pusdatin. Ya, biasanya kita akan mengacu kepada tingkat indeks kemiripan dari data yang diinputkan oleh teman-teman operator sekolah yang diperbaiki, dan kita akan langsung padankan dengan data Dukcapil di sana. Tingkat kemiripannya sampai seberapa mirip dengan data Dukcapil. Perbaikan NIK dan identitas peserta didik dilakukan oleh operator satuan pendidikan dengan menggunakan aplikasi Verval PD. Langkah-langkahnya kurang lebih: pilih menu edit identitas, lalu cari data yang mau diperbaiki. Nanti akan muncul seperti ini. Dicermati isiannya, akan muncul perbandingan data, mana yang data lama, mana yang data baru. Nanti akan disandingkan dari masing-masing data itu dengan data Dukcapil. Jika data koreksiannya lolos dengan pemadanan data Dukcapil, maka tombol validasi data berubah menjadi tombol update data. Informasinya seperti itu. Jika nanti tidak muncul
akan muncul jika nanti tidak muncul update datanya, tombol update data, berarti ada data dari peserta didik tersebut yang harus diperbaiki sesuai dengan data Dukcapil. Informasinya nanti akan muncul di bawah kolom variabel data lama dan data baru. Residu kita akan lanjut terkait dengan pemeriksaan residu NISN. Residu NISN ini merupakan kategori data peserta didik yang terindikasi tidak valid, ya, seperti gagal terbit NISN karena usia tidak wajar dan NISN tidak valid. Dan juga isunya sebagai NISN ganda atau satu NISN bisa dipakai lebih dari satu orang, baik dengan data yang sama ataupun dengan data yang berbeda siswanya. Pemeriksaan NISN ganda pada profil itu ada di tab menu quality control. Pada profil peserta didik menampilkan informasi atau indikasi ganda yang perlu ditindaklanjuti. Jadi setiap login Verpal PD melihat data peserta didiknya itu bisa dicek terkait dengan profil peserta didiknya. Di menu informasi yang kita sediakan. Kalau misalkan informasi pada residu itu NISN-nya ganda, NISN gandanya dengan siapa dan bersekolah di mana gandanya. Dia akan muncul seperti yang pada contoh gambar, ya, dengan status keaktifan di sekolahnya masing-masing. Jika dia gandanya dengan madrasah, dicek kalau sama-sama tidak, kalau salah satunya yang tidak aktif, berarti kita bisa lanjutkan dengan proses merger. Jika dua-duanya aktif, nanti kita harus lakukan salah satunya harus dikeluarkan dulu dari sekolah yang memang bukan tempat peserta didik itu belajar atau bukan di tempat di mana peserta didik itu didaftar. Nah, ini kita lihat quality control terkait dengan NISN peserta didik yang ganda. Ada contoh informasi dia ganda dengan madrasah seperti ini. Ada yang sama-sama aktif, ya, bisa jadi yang salah satunya juga tingkatnya ada di tingkat 11 atau 12. Ini contoh dari NISN peserta didik yang ganda pada tab menu quality control. Mekanismenya kalau sama-sama aktif, ya, mekanismenya kalau sama-sama aktif ini akan bisa dilakukan oleh operator sekolah untuk melakukan pengeluaran data siswa ganda dengan catatan data siswanya sama-sama aktif dan datanya ganda dengan dirinya sendiri, bukan dengan orang lain. Nanti kalau ditemukan ada data ganda dengan dirinya sendiri dan berbeda sekolah atau baik di bawah naungan Kemdikbud ataupun di bawah naungan Kemenak, ini operator sekolah bisa melakukan pengeluaran data siswa ganda. Ya, mekanismenya seperti ini bisa dilihat oleh teman-teman, di mana dicek dulu terkait dengan gandanya di mana, melalui tab quality control, baru nanti masuk ke menu pengeluaran data siswa ganda. Langkah-langkahnya satuan pendidikan tujuan yang melakukan pengeluaran ini adalah di satuan pendidikan tujuan yang menjadi tujuan, ya, atau yang menerima siswa tersebut. Lalu memasukkan NPSN sekolah asal atau satuan pendidikan asal dan NISN. Nanti akan muncul kolom seperti ini. Setelah dipilih siswanya, dipilih menu pengeluaran data siswa ganda, nanti akan muncul ada 4 kolom: NPSN, NISN, nama dan tanggal lahir. Nanti diisikan NPSN sekolah asalnya dan NISN siswa yang ganda. Nanti diklik pencarian dan dia akan muncul lagi satu informasi terkait dengan sekolah asalnya di mana. Nah, itu ada pilihan jenis keluarnya, ada pilihan lulus, mutasi, dikeluarkan, mengundurkan diri, putus sekolah, wafat atau hilang. Jadi memasukkan NPSN satuan pendidikan asal, mengisikan NISN, mengisikan nama peserta didik, dan mengisikan tanggal lahir. Lalu tekan tombol pencarian. Nanti dilampirkan suratnya. Kalau jika mutasi, lampirkan surat mutasinya. Jika siswa ini lulus, lampirkan surat keterangan lulus atau ijazah terakhirnya seperti apa. Itu dilampirkan di sana. Lalu klik ajuan pengeluaran data siswa. Surat terkait dengan menu ini kita sudah lampirkan di laman SDM. Bisa dicek, ya. Surat mekanisme pengeluaran data siswa ganda juga sudah kita
lampirkan di sana. Jadi teman-teman bisa melihat prosesnya seperti apa, langkah-langkahnya seperti apa, sudah kita tautkan pada laman Jaringan Pengelola Data Pendidikan. Ada di nomor 0914-gs1-DS.00.01/2022 terkait dengan mekanisme pengeluaran data peserta didik terdata ganda jika teman-teman operator satuan pendidikan menemukan kasus tersebut pada data siswa di laman Perpal PD teman-teman operator sekolah. Kita akan lanjut terkait dengan penyelesaian residu NIK peserta didik ya. Ini juga sama, perbaikannya menggunakan laman Perpal PD. Ini tampilannya sama ya seperti yang tadi. Cuma kita tambahkan informasinya sih, penyelesaian residu NIK melalui mekanisme perbaikan identitas ya, dengan mengacu kepada data kependudukan. Diklik pada login Perpal PD operator sekolah, nanti login, ada klik menu residu, dicek mana yang NIK-nya masih silang merah atau tidak terisi. Nanti dicek di sini pada menu quality control juga akan diberikan informasi terkait dengan kelogisan data kependudukan di tabel bawah. Validasi NIK Dukcapil, jika NIK tidak ditemukan, NIK yang akan terdeteksi sebagai residu merupakan data yang perlu segera dikoreksi ya. Jadi informasinya seperti ini. Ada dalam proses pemadanan, ada NIK yang sesuai dan tidak valid, dan ada juga data NIK yang tidak ditemukan pada laman pada data kependudukan Dukcapil Kemendagri. Penyelesaiannya kurang lebih sama. Masuk ke dalam menu edit identitas, pilih data siswa yang akan diperbaiki ya. Mengacunya nanti bisa kepada kartu keluarga, kartu identitas anak, atau akte kelahiran seperti itu. Cermati dulu isian data lamanya seperti apa ya. Ada yang ketidaksesuaian nggak dari masing-masing isiannya atau huruf yang ada di nama, di tanggal lahir, di tempat lahir, atau penulisan nama ibu kandung dan NIK. Dicek. Jika ada perubahan dari sisi NIK, silakan diperbaiki dengan NIK yang sudah valid dan tercatat pada kartu keluarga. Seperti itu. Baru nanti klik validasi data, dan tombol validasi datanya nanti akan berubah menjadi tombol update data. Lalu diklik lagi tombol update datanya supaya nanti pengajuan perbaikan NIK-nya itu langsung terbarui dengan data yang diajukan untuk perbaikan NIK peserta didik seperti itu. Untuk memastikan datanya pada Dukcapil, apakah datanya sesuai dengan data yang tercatat di kartu keluarga atau yang tercatat di akte kelahiran, kita ada kontak person. Bu ini tidak melayani telepon, hanya melayani via WA ataupun SMS. Ini layanan yang diberikan langsung oleh Ditjen Dukcapil call centernya. Jika NIK Anda tidak ditemukan dalam layanan publik, teman-teman semua bisa mengkonfirmasi pada nomor yang ada, yang saya tampilkan sekarang di paparan. Kurang lebih ada 10 nomor yang bisa dihubungi. Di sebelah kanan bawah ini adalah format nanti yang untuk menanyakan apakah NIK saya sudah valid di Dukcapil Kemendagri ya. Teman-teman yang bisa lihat, kalau yang nomor handphone ini hanya bisa WA atau SMS saja, kecuali dengan nomor call centernya yang 15537. Sisanya hanya bisa berkomunikasi via WA atau SMS. Serta kita juga ada pelayanan pusat layanan bantuan di unit layanan terpadu. Ini nomor yang bisa kita hubungi di 177 atau mengirimkan email di surat elektronik ya. Alamatnya pengaduan@kemdikbud.go.id, dan live chat kita di ult.kemdikbud.go.id. Baik, ini materi yang bisa saya sampaikan.